Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Fakta channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi dalam program kajian Selasa malam. Kita akan bahas tema-tema yang lagi sedang menjadi pembicaraan hangat demi menggapai kemaslahatan umat. Inilah Fakta Channel. Pemirsa, Presiden Jokowi resmi menerbitkan izin kepada ormas keagamaan dalam mengelola tambang mineral dan batu bara. Hal ini tertuang dalam belit di dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Apakah tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Apakah ada konflik kepentingan di balik ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang? Apakah aturan ini bermotif politik dapat memicu konflik horizontal hingga memperburuk kerusakan lingkungan akibat tambang? Apakah ini siasat untuk menjaga pengaruh politik? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat eh, pertambangan. Beliau juga adalah direktur dari TEVI, yaitu Dr. Yohana Triutom. Assalamualaikum, Bung Yohana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Nanang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah. Harus sehat. Alhamdulillah. Bung, ini kan lagi rame nih ya, di jagat dunia maya, ya, bukan dunia persilatan, tapi di jagat dunia maya ini pada rame. Ini ngapain ormas keagamaan kok ngelola tambang gitu ya? Apa memang sudah beralih jalur atau ini sebuah bidang garapan baru? Nah, ini jelasnya seperti apa kan gitu ya. Bahkan pengaruh ini sampai ke para dai. Dai dari ormas yang bersangkutan. Ih, seneng dong ya para ustadz bakalan dapat honor lebih ini. Seneng dong sekolah-sekolah ormas itu nanti eh, semakin megah dari tingkat satu gedungnya tingkat satu menjadi tingkat 10 gitu. Nah, gimana ini menurut catatan Bung Yohana? Ya, baik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bung Nanang yang berbahagia dan pemirsa Fakta Channel yang semoga Allah meridhoi kita semuanya. Memang ontran-ontran di akhir zaman itu diantaranya adalah eh, apa eh, amanah yang tidak diterapkan, amanah yang diabaikan, amanah yang dikhianati. Dalam konteks topik diskusi kita pada malam hari ini yaitu eh, ini sudah masih rencana atau sudah diputuskan ya Bung ya? Sepertinya sudah diputuskan ya. Kayaknya masih rencana gitu ya. Ini rencana izin tambang untuk ormas Hmm. itu menurut saya salah kedaden gitu. Jadi mohon izin saya share screen ini. Saya sudah siapkan materi dalam screen, mungkin bisa dinikmati bersama-sama ya. Jadi screen saya ada 16 slide ya.
Saya kasih judul studi kasus rencana izin tambang untuk ormas. Seperti tadi yang saya sampaikan, ini salah sasaran dalam topik besar yang menjadi kegelisahan saya, yaitu dakwah ekonomi Islam, dakwah melanjutkan kehidupan Islam. Jadi dalam kajian kita pada malam hari ini, saya akan antarkan paling tidak ada 4 pokok bahasan. Yang pertama itu informasi berita terkait dengan topik izin tambang ini, kemudian rencana tambang untuk ormas, saya kasih tanda tanya dengan tanda seru itu karena ini eh, topik utama kita ada di sini, meski kemudian bagaimana ajaran Islam melihat tambang dan melihat ormas nanti akan saya kupas. Insya Allah semoga Allah kuatkan kita bersama ya. Terakhir adalah dakwah ekonomi Islam. Jadi eh, pokok bahasan pertama informasi berita. Kalau kita baca memang ramai ya berita-berita di media massa level nasional, bahkan sampai ada dalam tanda petik kayak olok-olok gitu yang lambang salah satu ormas keagamaan itu dibalik. Itu ini lagi ramai. Termasuk yang ramai juga itu eh, non muslim ya, pengacara nasional terkenal non muslim diberi gelar Gus. Allah alam deh. Jadi ini pertama ya saya ambil dari media massa bahwa dimulai dari Menteri Investasi ya, Kepala BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pak Bahlil Lahadalia, yang rencana memberikan WIUP, Wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada ormas keagamaan. Mulainya dari situ, kemudian banyak mendatangkan protes, termasuk beberapa teman dari alumni UGM yang ormasnya sama, gitu ya, protes juga. Nah, alasan apa pemerintah memberikan konsensi pertambangan itu? Yaitu dianggapnya mereka sudah berjasa pada bangsa dan negara. Memang kalau kita lihat sejarahnya, ormas ini berdiri memang sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum Indonesia. Tapi apakah kemudian semangat waktu berdirinya ormas ini dengan sekarang sama? Itu buktinya di antara mereka juga kemudian ada yang tidak setuju. Selain itu juga kata Pak Bahlil ya, agar izin usaha pertambangan itu tidak hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Artinya memang ya bagi-bagi kue gitu, bagi-bagi tambang dalam hal ini begitu. Kemudian kalau kita lihat juga beberapa ormas keagamaan itu yang secara terbuka menolak itu KWI, ya, Konferensi Wali Gereja Indonesia, kemudian Gereja Indonesia PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, HKBP itu Huriah Kristen Batak Protestan itu juga menolak. Kemudian ada kalau ormas Islam yang secara tegas sudah menerima, bahkan mengatakan karena butuh itu PBNU. PBNU menyatakan menerima tawaran konsensi itu dengan alasan mereka butuh itu. Bahkan dalam video yang saya terima itu, saya saksikan itu, katanya sudah lama melarat gitu. Sehingga kemudian apa salahnya mengelola tambang. Meski kemudian yang mengelola sebenarnya orang yang disinyalir memang sudah lama main di dalam pertambangan itu. Terus kemudian ketua PBNU-nya yang kemudian Tanfidi ya, ketua Tanfidinya yang kemudian sepertinya agresif sekali itu. Terus kemudian lagi kalau kita baca berita, kalau kita lihat ya sebetulnya sektor pertambangan ini ya, ini pintu terbesar korupsi. Kalau kita lihat berita-berita itu, timah saja ya, korupsi di lahan timah saja itu sebesar 271 triliun.
271 triliun rupiah. Kemudian di PT Pertamina, di PT Antam, PT PLN menjadi langganan korupsi. Jadi sepertinya sudah menjadi langganan begitu. Nah, memang pelakunya bermacam-macam, ada dari korporasi, swasta, bahkan per orang. Sampai ada berita yang menyeret jabat teras kementerian hingga pimpinan tertinggi BUMN tambang, bahkan politisi dan juga kepala daerah. Terkait tata kelola tambang yang karut-marut ini, bahkan KPK mengidentifikasi dari sekitar 11.000 izin tambang di seluruh Indonesia itu 3.772 izinnya itu bermasalah. Bahkan juga dicurigai situ terjadi korupsi yang melibatkan kepala daerah pemberi izin. Ya, otomatis negara dirugikan hingga ratusan triliun. Itu yang dari kompas.id. Alaikum. Bahkan beberapa waktu yang lalu, menurut Pak Mahfud MD ya, Menko Polhukam, mantan Menko Polhukam, dia mengutip pernyataan KPK, Ketua KPK Abraham Samad ya, mantan KPK, mantan Ketua KPK Pak Abraham Samad itu, jika korupsi di pertambangan ini bisa diatasi, setiap warga Indonesia bisa memperoleh 20 juta per bulan. Per bulan 20 juta. Itu UMR mana yang sampai sebulan 20 juta itu. UMR Jakarta nggak sampai segitu. Padahal Jakarta UMR yang paling tinggi di Indonesia. Nah, pernyataan ini memang merujuk analisis dari Abraham Samad yang pernah dilakukan KPK pada 10 tahun yang lalu. Jadi tahun 2000, ini dari News Detik ya, tahun 2023, berarti tahun 2013. Kalau kita hitung-hitung ya, kita kalkulasi gitu, setiap warga Indonesia bisa memperoleh 20 juta per bulan. Artinya sebulan itu kan 30 hari. Berarti 20 juta dibagi 30 hari, sehari dapat ya kurang lebih 650 ribu. 650 ribu itu uang dari hasil tambang yang kalau tidak dikorupsi. Jadi melimpah sekali kekayaan kita, insya Allah, kekayaan negeri kita ini. Emanifillah rahmatullahi alaikum. Berikutnya adalah tambang untuk ormas. Tadi sebagaimana di awal sudah saya sampaikan, ini salah sasaran. Kenapa? Karena banyak sekali akibat pengelolaan tambang yang kemudian entah faktor amdalnya yang tidak jalan atau faktor mengabaikan yang kemudian secara sengaja akhirnya merusak lingkungan. Yang pasti pemberian konsesi pertambangan ini banyak dikhawatirkan bisa menjadi alat untuk mengambil hati ormas Islam dan tokoh-tokohnya. Itu para ulama dan cendekiawan muslim kan. Ya kan, tokoh-tokoh ormas Islam itu kalau bukan ulama atau cendekiawan muslim nggak ada yang lain kan. Dan akibatnya para ulama akan berada di barisan kekuasaan. Para ulama ada di depan pintu kekuasaan. Ini bisa menjadikan stempel. Ulama bisa menjadikan stempel. Jadi penguasa mendapatkan legitimasi atas kebijakannya yang banyak merugikan masyarakat. Bahkan bertentangan dengan syariat Islam. Bisa juga fatwa ulama ini dipakai untuk menutupi berbagai borok-borok kekuasaan yang ada. Padahal harusnya ulama itu berada di garda terdepan di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini merupakan fitnah ya untuk ulama. Ulama, ujian keimanan bagi para ulama. Termasuk
ormas-ormas yang digawangi oleh para ulama. Nah, Ibani Fila Rahmatullahi Alaikum, tentu ini sangat mencemaskan ya, karena kalau kita lihat kebijakan-kebijakan rezim Pak Jokowi ini, ya yang merugikan masyarakat ini sangat banyak ya, merugikan masyarakat dan menguntungkan oligarki, jadi berpihak kepada apa eh, pengusaha, pengusaha. Misalnya politik dinasti, terus kemudian apa bancakan berbagai jabatan, eh, masing hampir anak, hampir mertua menantu itu dapat dapat kekuasaan, dapat jabatan, dapat kedudukan, kekuasaan untuk kalangan pengusaha, penguasa, pelemahan pemberantasan korupsi misalnya, kenaikan pajak penghasilan menjadi 12,5%, pungutan tapera, ya, tapera yang kemudian dicabut kemarin, UKT juga gitu yang kemarin dicabut mungkin. Jadi ya, banyak sekali ya bobrok-bobrok dari kebijakan yang ada ini. Krisis rupiah, sekarang rupiah itu lebih dari 16.000 dolar satu rupiah. Ya, kita terakhir nanti kita lihat lagi ya. Terus kemudian utang luar negeri yang makin membengkak, judi dan pinjaman online. Jadi Indonesia ini negara di mana judi online-nya itu tertinggi, tertinggi. Kalau penjudi online terbanyak bahkan di dunia itu sekitar 201, 120, 201.122. Nomor 2 Kamboja, selisihnya itu ratusan ribu sendiri. Itu judi online. Itu bahkan makin merajalela. Nah, semua ini disebabkan oleh buruknya pengelolaan negara, bahkan menyalahi syariat Islam. Ya, kalau menyalahi syariat Islam, artinya berarti kan maksiat yang wajib ditinggalkan, yang meninggalkan kewajiban kan dosa. Itu. Berarti negara ini memang betul-betul melakukan kemaksiatan. Itu. Nah, jangan sampai ulama menjadi stempel kebijakan zolim penguasa yang kebijakan-kebijakannya itu pasti merugikan masyarakat. Ya, kalau disebut zolim jelas merugikan masyarakat ya, merugikan masyarakat dan menguntungkan oligarki. Ini betul-betul kalau ulama berada di barisan penguasa, artinya apa? Ulama menjadi stempel, ulama menjadi slender gitu, menjadi apa? Legitimasi gitu. Jadi harusnya ulama yang menjadi panutan penguasa justru malah ulamanya ini malah mendukung kezaliman penguasa. Harusnya nggak begitu, terbalik. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, halaku ummati alimun fajirun wa abidun jahilun wa syarrus syirari asrarul ulama. Kerusakan umatku adalah oleh ulama yang jahat dan orang bodoh yang beribadah tanpa ini. Di umatku, umat Rasulullah Muhammad SAW ini akan menemukan, menjumpai kerusakan akibat apa? Akibat ulama yang jahat. Ulama yang diharapkan bisa memberikan petunjuk dalil-dalil mana yang hak, mana yang batil, yang hak untuk diikuti, yang batil untuk ditinggalkan. Tapi karena memiliki sifat yang jahat, ulama yang jahat, maka menyebabkan rusaknya kehidupan masyarakat. Juga bukan sekedar ulama yang jahat, tapi juga orang bodoh yang beribadah tanpa ilmu. Namun di hadis itu dilanjutkan, seburuk-buruknya kejahatan adalah kejahatan ulama. Kejahatan ulama itu kejahatan yang paling buruk. A'udzubillah min dzalik. Wa ini filah rahmatullahi alaikum. Kita lanjutkan ya. Pandangan Islam, ormas dan tambang, terkait ormas dan tambang. Jadi kalau tambang ini kan kita bicara tentang
tentang pengelolaan tambang yang selama ini dikuasai oleh kapitalisme ya. Dan ini konteksnya tentu ekonomi. Sementara kalau ormas itu dekat sekali dengan demokrasi, yang dekat dengan politik. Maka kemudian baik ekonomi maupun politik, baik kapitalisme maupun demokrasi, kalau kita ambil eh, latar belakang kenapa terjadi kebijakan yang menyerahkan pengelolaan tambang itu kepada ormas, berarti ini perkawinan antara kapitalisme dengan demokrasi. Ya, padahal kapitalisme dan demokrasi itu sama-sama berakidahkan sekulerisme. Kapitalisme dan demokrasi yang sekarang terjadi di negeri kita ini berasaskan sekulerisme. Sama-sama atau ibarat dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan, atau anak kembar dari sekulerisme. Di balik kapitalisme dan demokrasi ada sekulerisme. Di balik pengelolaan tambang secara ekonomis, terus kemudian pengaturan ormas secara politik, ini ada sekulerisme. Naudzubillah summa naudzubillah. Gimana? Maka dibutuhkan ulama pejuang. Jadi ulama memiliki kewajiban, ulama tentu dengan ormasnya ya, tentu dengan ormas yang ormas itu banyak memiliki anggota ulama gitu. Meski tidak semuanya anggota adalah ulama, tidak semua anggotanya itu adalah ulama, tapi mayoritasnya adalah ulama. Yang pasti dulu didirikan oleh para ulama. Gitu. Sekarang tadi di awal apakah semangatnya sama atau sudah bergeser, itu sepertinya kok wallahu alam deh. Gitu. Jadi para ulama itu termasuk ormasnya itu memiliki kewajiban menyadarkan dan menjelaskan kepada umat bahwa pangkal kerusakan ini adalah ketiadaan penerapan syariat Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Wal takum minkum ummatun yad'auna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu ada sebagian, hendaklah ada sebagian di antara kalian, sekelompok umat. Ya, kalau umat ini apalagi dipimpin oleh ulama, itu masya Allah, yang mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, mau menyadarkan, menjelaskan kepada umat bahwa kerusakan selama ini terjadi itu kenapa? Karena tidak diterapkan syariat Islam dalam berbagai bidang kehidupan, membawa kerusakan, membawa fasad itu. Maka kemudian memang ulama tidak sekedar dia memiliki ilmu yang sangat kuat sampai Rasulullah SAW, ya, tapi juga ilmu yang kemudian harus diamalkan. Dalam konteks diamalkan ini termasuk diantaranya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasyakum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mustaqiman, jalan yang lurus. Bahwa syariat Islam ini adalah jalan yang Allah berikan untuk petunjuk, ya, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah kalian. Ikutilah oleh kalian, masuk para ulama otomatis di sini. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Ya, subula itu jamak dari sabil, subul jamak dari sabil, itu jalan-jalannya. Mengapa? Karena fatafarraqu bikum an sabili. Karena jalan-jalan yang lain, jadi jalan lurus itu jalannya syariat Islam. Nah, di samping jalan yang lurus itu ada jalan-jalan yang kemudian menyilang, yang membuat terpecah belah, membuat tercerai-berai gitu. Jalan-jalan yang lain itu kalau diikuti akan menjadikan kalian tercerai-berai dari jalan Allah, tidak lurus lagi, menyimpang itu. Kalau tergoda oleh harta, oleh tahta, oleh kekuasaan, maka kemudian jalan lurus itu
tidak diikuti lagi, membelok. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu adalah wasiat atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kalian bertakwa. Ya, memang harus kemudian berpikir ulang para ulama. Ulama memang harus berani mengambil risiko, jangan sampai kemudian terkena mengidap penyakit wahan, cinta dunia, takut mati. Alhamdulillah min dzalik. Nah, iman fillah rahmatullahi alaikum, perlu kita tahu tugas ulama dan ormas akhirnya kan begitu kan. Selain dia memiliki kewajiban menyadarkan dan menjelaskan kepada umat bahwa pangkal kerusakan ini adalah ketiadaan penerapan syariat Islam dalam berbagai bidang kehidupan, maka ulama juga harus mengoreksi kebijakan pengelolaan tambang yang hanya berpihak ke oligarki saja. Padahal harusnya pengelolaan tambang itu untuk rakyat secara umum tanpa pilih kasih. Bahkan non-muslim itu berhak juga menikmati tambang itu. Kenapa? Karena tambang itu surakaun fis salas, termasuk yang dimiliki oleh para warga, para masyarakat. Memang hadisnya innamal mu'minuna surakaun fis salas, tapi di situ mengandung pemahaman warga masyarakat secara umum, baik zimmi yang kemudian menjadi warga negara yang harus diriayah oleh negara. Lah kok ini kok malah diserahkan kepada oligarki? Pengelolaan tambang ini kok hanya diserahkan kepada ormas saja. Ini kan jelas keblinger, salah sasar. Dan ulamanya harus berani mengoreksi kebijakan tersebut, harus tegas. Bukan kemudian hanya karena pengen mendapat bagian tersebut, enggak, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan begitu. Itu. Kemudian ulama juga harus menyampaikan kepada penguasa ya hukum mengenai pengelolaan tambang yang seharusnya dipegang oleh negara. Jadi pengelolaannya itu memang harusnya dipegang oleh negara, bukan diserahkan ya. Konsesinya itu bukan diserahkan pada swasta, apalagi swasta asing ya, apalagi swasta asing. Atau mungkin swasta dalam negeri tapi tidak berpengalaman misalnya, ya sama aja. Jadi penguasa dalam hal ini negara, dia tidak memiliki ya, bukan pada dataran memiliki, dia mengelola saja karena memiliki tanggung jawab untuk riayah syu'unil ummah, itu untuk mengelola urusan umat. Kemudian tambang ya adalah salah satu jenis kepemilikan umum ya, haram dimiliki oleh pribadi atau swasta, termasuk ormas itu juga haram, apalagi swasta asing, nggak boleh ya, nggak boleh dimiliki itu. Kenapa? Karena itu milik umat. Kalau dimiliki pasti nanti akan muncul kecemburuan, akan muncul doror. Itu ketika penyimpangan terhadap syariat Islam itu akan muncul bahaya, akan muncul iren mengiren, kalau orang Jawa itu bilang begitu, akan muncul itu kok dapat saya kok enggak, itu kan pasti akan begitu, berat sebelah, tidak adil itu. Kalau tidak adil berarti lawannya adalah ya zalim. Bahkan negara juga haram mengklaim ini milik negara. Makanya BUMN itu bukan badan usaha milik negara. Itu kalau diusahakan dalam konteks pengelolaan nggak masalah sih. Tapi kalau dalam konteks zatnya itu dikuasai, dalam arti dimiliki, itu nggak boleh. Ya. Jadi negara tidak boleh ngeklaim atau hukum istilahnya haram ngeklaim miliknya sendiri, tambang-tambang itu miliknya. Enggak, dalam syariat Islam tidak diizinkan begitu. Bahkan kemudian dengan klaim itu negara semau sendiri dalam pengelolaannya, mau membuat anak usaha, anak perusahaan bertingkat-tingkat. Negara hanya memiliki hak untuk mengelola ya,
bukan hak untuk memiliki, bukan. Beda, hak memiliki dengan hak mengelola itu beda. Hak memiliki itu milik umat, itu bisa kemudian dikonsumsi untuk kemudian dinikmati sepuas-puasnya. Tapi kalau hak mengelola, ya mengelola saja karena memang ada amanah dari umat untuk meriayah, untuk menjadi apa, eh, menjadi otoritas yang melaksanakan tugas-tugas demi kemaslahatan umat itu. Bahkan hukum mengelola ini dalam Islam adalah wajib. Wajib negara yang mengelolanya itu. Negara yang mengelola itu hukumnya wajib. Tidak boleh kewajiban itu diserahkan kepada individu, pada swasta, nggak boleh, harus negara. Nah, untuk bisa membantu menyelesaikan pekerjaannya memang negara bisa mengupah tenaga kerja, ya semacam ASN atau PNS itu. Jadi pegawai tambang itu bisa diupah oleh negara, kayak ijaratul ajir lah, begitu. Kenapa? Karena dia bekerja untuk negara dalam rangka melaksanakan tugas-tugas negara, yaitu riayah syu'unil ummah. Bukan untuk diserahkan konsensinya itu kepada swasta, apalagi swasta asing kalau sekarang itu, yang kemudian dibuat bancaan oleh mereka. Kalau kita baca undang-undang dasarnya pun seharusnya kalau memang konsisten ya, konsisten gitu. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam dikuasai oleh negara itu maksudnya dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi hak konsensinya itu hak untuk mengelola, bukan untuk menguasai, bukan untuk memiliki, bukan untuk apalagi kemudian menghabiskan untuk dirinya sendiri, untuk kroni-kroninya itu tentunya tidak begitu. Nah, Iwani Fillah rahmatullahi alaikum, dakwah ekonomi Islam, solusi langkah praktis baik di level mikro, level makro maupun level global karena ini problemnya sangat sangat global ya. Itu termasuk juga paradigma yang dimiliki oleh para ulama ini menjadi diskusi kita pada malam hari ini. Bagaimana nanti kita lanjutkan bersama dengan Bung Nana. Dakwah yuk, Allah alam bisawab, waktu dan tempat saya kembalikan ke Bung Nana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa pakai channel yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf ini ada gangguan di tampilan video, tapi insya Allah tidak mengurangi eh, sampainya ilmu kepada kita semua tentang bagaimana sesuatu yang menghebohkan hari ini, yaitu pengelolaan tambang oleh ormas ini yang 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 jelas ini sesuatu yang baru ya, baru. Alasannya pun juga karena punya jasa yang besar, agak ya hampir hampir pas lah gitu kayak balas jasa. Cuman kalau kita kembalikan lagi pada undang-undang dasar kita, kemudian pada dari syariat Islam itu sendiri, yang mana kepemilikan umum itu ya tidak boleh dimiliki oleh individu, kelompok, dan yang me, dan yang me, dan yang menggagas adalah negara. Nah, Bung Halo, Bung Bung. Wan, Suaranya putus-putus, Bung. bentar. Halo, Assalamualaikum. Oh, malah putus ya. Eh, iya. Jadi mungkin tambahan informasi ya buat pemirsa Fakta Channel yang berbahagia.
pengelolaan tambang ini betul-betul sangat urgent ya, agar kita awasi bersama-sama. Mengapa selain secara fikih memang pengelolaan tambang ini milik kita ya, milik umat ya, muslimuna syurakaun fisalas al-kala wal ma'wanar itu, kaum muslimin dalam hal ini warga masyarakat, warga negara memiliki tiga hal, yaitu al-kala padang pasir, walma air, wanar dan energi api. Itu ulama mengkiaskannya dengan energi, termasuk di dalamnya adalah tambang, itu term listrik dan lain sebagainya. Dalam pandangan Islam ya, tambang apapun yang jumlahnya melimpah, yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu menjadi kepemilikan umum. Menjadi kepemilikan umum. Itu ada hadis ya, hadis ekonomi sebetulnya masyhur menurut ekonomi, kajian ekonomi, yaitu ketika Rasulullah SAW berada dalam sebuah majelis itu, kemudian Abyad bin Hamal, hadis yang dituturkan oleh Abyad bin Hamal, sebutkan bahwa Abyad bin Hamal ini pernah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia meminta kepada Rasulullah konsensi atas tambang garam. Kalau istilah sekarang itu konsensi. Kalau di dalam hadis itu namanya istaqto'a. Istaqto'a itu bahasa Arabnya, bahasa bahasa familiar kita adalah konsensi atas tambang al-milha, tambang garam. Lalu Rasulullah SAW memberikan konsensi tambang tersebut, tambang garam tersebut ya, kepada Abyad. Namun setelah diterima tidak lama kemudian, Abyad pulang itu ya, kita bahasakan bahasa saya ya, pulang itu. Tiba-tiba datang seseorang di majelis itu, dalam tanda petik semacam protes, bahasa saya ya. Tahukah Anda apa yang telah Anda berikan kepada Abyad itu, wahai Rasulullah? Itu. Maka sungguh Anda telah memberikan dia harta yang jumlahnya mengalir, melimpah sangat banyak sekali. Mendengar itu Rasulullah langsung kemudian memanggil lagi, Abyad, Abyad ke sini. Ini bahasa saya ya. Kemudian ditarik kembali konsensi yang pernah diberikan Rasulullah pada Abyad itu. Ini menunjukkan bahwa memang tambang yang depositnya sangat melimpah itu menjadi kepemilikan umum, bukan hanya kepemilikan individu, tidak boleh dimiliki oleh individu. Kalau individu mau menikmati silahkan, itu silahkan, tapi tidak boleh mengkapling-kapling, itu nggak, memilikinya nggak boleh. Dan ini tidak hanya al-milh ya, tidak hanya tambang garam, karena menggunakan al yang sifatnya umum, berarti semua tambang yang mengandung deposit, yang memiliki deposit sangat banyak melimpah, itu berarti ya milik umat itu kan. Assalamualaikum Bung Nana. Iya, Bung Yana. Alhamdulillah Ya, bisa tersambung lagi. ya monggo selanjutnya. Baik, Bung. Di tengah-tengah penjelasan Bung Yana tadi terkait dengan kepemilikan umum dalam pandangan Islam, tentu kita mendambakan agar pengelolaan sumber daya alam di negeri ini kembali kepada pemilik asalnya, yaitu masyarakat atau rakyat itu sendiri, bukan pada ormas. Meskipun mungkin ya ada alasan, kan nanti dari ormas dikasihkan ke rakyat juga, tapi kan tetap bukan rakyat secara umum, tapi dari pengikut ormas itu sendiri, kan gitu ya. Tidak sesuai dengan arahan undang-undang maupun syariat Islam. Nah, sebenarnya Bung, apakah memang ada bau-bau aroma oligarki dengan topeng yang baru di balik undang-undang ini, ya? Ataukah memang negara kita, pemerintah kita ikhlas dalam tanda petik gitu ya? Oh, udah kasih aja, mereka udah punya jasa, kasih aja. Ataukah nanti ke depannya ini ada eh, perbuatan culas dalam bentuk baru yang sedang dirancang oleh oligarki? Kan aneh kan gitu ya, ngapain Iya, ormas keagamaan dikasih gitu ya?
Kenapa nggak langsung aja dikasihkan ke rakyatnya? Gimana Bung Yuana? Ya, memang secara mungkin saya tidak langsung menjawab apa yang menjadi kegelisahan Bung Nanang ya. Hmm. Saya akan antarkan masyarakat kita dalam konteks ini adalah termasuk ulama-ulamanya ini memang harus kembali kepada keimanan yang hakiki, kembali kepada akidah yang kuat, kembali kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situ kemudian kita tahu bahwa semua yang ada di permukaan bumi, di bawah langit ini sesungguhnya milik Allah. Itu dulu pertama harus dikuasai filosofinya, istihlaknya itu teori teori kepemilikan yang al aslu semua ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Itu wa anfiqu mimma lillahi ladzi atakum itu ada di Quran surah An-Nur. Jadi infakkanlah harta yang telah Allah berikan kepada kalian. Infakkanlah sebagian dari harta yang telah Allah berikan pada kalian. Jadi harta ini semuanya milik Allah. Itu. Sehingga kemudian siapapun tentu tidak kemudian tentu akan yakin dengan jaminan Allah akan harta yang diberikan kepada kita itu. Pertama itu dulu. Maka kemudian dia akan tenang, nggak akan rakus untuk berebut tambang, berebut tambangnya. Nah, sekarang itu malah diberikan seakan-akan balas jasa tadi di awal seperti saya sampaikan tadi. Itu bahkan yang sawah atau tanah atau itu karena apa? Secara internal akidah itu telah mengontrol seseorang untuk eh, untuk kemudian berbuat semau sendiri atau berbuat rakus untuk bahkan kemudian sampai melanggar hukum syara itu naudzubillah min dzalik. Kalau akidahnya kuat tentu tidak akan begitu, tidak akan maksiat. Nah, kepemilikan ini dalam Islam Allah telah gariskan eh, sebagai idnu syari' bil intifa'u bil ain. Jadi ada izin dari Allah untuk memanfaatkan harta benda ini tadi, baik di dalam bumi, di atas bumi maupun di bawah langit. Semuanya itu harus harus minta izin dari Allah. Ketika saya mengelola tambang ini boleh nggak engkau izinkan apa enggak? Itu bahasa bahasa langsung komunikasi kita dengan Allah, bahasa ruhiyah kita itu begitu. Oh ternyata Allah tidak mengizinkan dikuasakan pada satu individu saja, sebagaimana tadi dijelaskan dalam hadis Hammam tadi, Abyad bin Hamal tadi, Abyad bin Hamal tadi. Jadi memang harus ditarik lagi itu. Makanya kemudian kalau kalau negara kemudian dalam hal ini rezim sekarang memberikan izin usaha pertambangan ini kepada ormas tertentu ini tentu patut dicurigai ada udang di balik batu, patut dicurigai ada apa begitu. Selain kemudian dari aspek politik kok mengundang dugaan-dugaan sampai yang tadi sore barusan saya melihat berita itu Pak pengacara terkenal nasional Pak Hotman Paris itu kemudian dikasih gelar Gus padahal dia non kan sampai segitunya gitu loh. Apa kemudian keinginan agar bisa mengelola tambang ini lancar gitu. Alhamdulillah, wallah alam ya itu. Nah itu, yang pasti secara ekonomi akan muncul pemerataan yang timpang, tidak terjadi pemerataan. Jadi ada yang satu dikasih tambang, yang satu enggak. Jadi harusnya negara itu tadi di awal sudah saya sampaikan, negara itu mengelola langsung, bisa juga mengupah orang-orang yang kemudian dipercaya oleh negara, bukan untuk konsensinya itu bukan kemudian diserahkan kepemilikannya, bukan, tapi pengelolaannya itu wajib oleh negara, tidak boleh dikelola oleh selain negara, itu tidak boleh itu karena pasti akan muncul doror-doror, diantaranya doror itu adalah tadi itu ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin, distribusi itu jadi tidak lancar, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum itu jadi tidak berlaku itu sehingga kemudian akan numpuk numpuk di satu 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 kelompok masyarakat saja. Itu kan jelas sekali akan memunculkan kecemburuan,
akan munculkan, kalau orang Jawa bilang tuh iren mengiren gitu Bung Nanang. Itu pasti. Itu dapatnya dari mana kok tiba-tiba rumahnya tingkat 3. Itu masyarakat kita kan sangat kritis sekali itu pasti. Apalagi di tengah kondisi sekarang yang serba sulit seperti ini. Itu sangat mungkin itu Bung akan muncul fasad-fasad yang baru yang kemudian bisa jadi apa doror itu kemudian muncul. Naudzubillah min dzalik. Begitu, Bung Nanang. Baik, Bung Yohana, menindaki apa yang kita bahas malam ini ya. Apa harapan dari Bung Yohana kepada penguasa saat ini dan tentu saja ini menjadi harapan kita bersama agar pengelolaan tambang ini tidak salah kelola dan juga tepat sasaran. Karena memang saat ini kondisi masyarakat sudah sangat carut marut, maka jangan diperparah lah dengan kebijakan kebijakan yang lucu gitu ya. Bagi saya lucu ini. Lucu. Gimana punya lah juga sebagai Iya, closing statement gitu ya. iya, iya. Jadi memang eh, kepada negara ya, eh, ingatlah bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita itu harus bersyukur bahwa kita sudah merdeka terbebas dari penjajahan fisik oleh Belanda yang kemudian diusir dengan teriakan merdeka oleh para pahlawan-pahlawan kita itu dengan takbir yang gegap gempita Allahu Akbar bagaimana Bung Tomo yang kemudian naik ke puncak hotel Yamato hotel di Surabaya itu kemudian dengan takbir Allahu Akbar itu kalau kemudian alasannya itu negara tidak memiliki infrastruktur untuk mengelola tambang yang begitu beratnya, misalnya alat-alatnya untuk eksplorasi, untuk kemudian penelitian butuh sekian juta mungkin sampai sekian triliun itu itu pemikiran yang sangat dangkal menurut saya Bung Nana. Kenapa? Karena dulu pun ketika kita masih dijajah oleh penjajah bule yang punya asing ya Belanda itu peluru kan peluru timah peluru bahkan melawan dilawan oleh para pahlawan, dilawan dengan bambu runcing, dilawan dengan ketapel, dilawan dengan semangat akidah itu. Maka kemudian nggak usah banyak alasan lah, kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian kelola negeri ini dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jangan tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala itu karena keimanan kita itu. Insya Allah dengan keimanan kita itu ini janji Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu pasti Allah itu kalau berjanji itu akan dipenuhi. Kalau janji tidak dipenuhi itu naudzubillah semua naudzubillah itu. Itu maka kemudian eh, apa tidak hanya pada penguasa ya ini kepada para ulama juga yang 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 dalam tanda petik bahasa saya rakus terhadap janji untuk pengelolaan tambang ini. Ingatlah ya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair eh, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tugasnya itu amar ma'ruf nahi munkar. Tugasnya itu bahkan berani mengatakan hak di depan penguasa yang zalim. Ini Sayyidus Syuhada Hamzah itu yang kemudian Warojulun yang kemudian berdiri di depan penguasa yang zalim kemudian dia dibunuh itu keberanian. Nah, keberanian itu sekarang sepertinya sudah langka oleh para ulama-ulama itu. Sehingga kemudian karena mungkin penyakit wahannya, penyakit cinta dunia dan takut mati ya. Saya membayangkan bagaimana muasis para syekh ya, guru-guru kita yang sudah undut untuk melihat generasi penerus ini, masya Allah ya. Ini
nangis mungkin ya. Beliau itu ya kalau melihat kondisi gini menangis sekali. Kemudian yang terakhir sebagai closing statement, kalau kita itu iman dengan iman yang sebenar-benarnya. Jadi saya ingatkan ya untuk kita, untuk para pemirsa sekalian, para penguasa, para ulama semua saja karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau afatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu, dan seandainya sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman, sekiranya penduduk Indonesia ini beriman, baik penduduk dalam hal ini masyarakat kecil, masyarakat menengah, maupun para penguasanya benar-benar beriman. Kalau kita lihat presidennya Muslim, terus DPR, ketua DPR-nya Muslim, itu semua mayoritas beragama Islam, kembalilah kepada al-fafiru ilallah. Kalau anak ahlal qura amanu wa taqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan pada mereka, pada kita semua ini berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, naudzubillah, jangan sampai pemberian izin tambang kepada ormas ini sebagai bentuk kazibnya pada ayat-ayat Allah, naudzubillah, pendustaan terhadap ayat-ayat Allah, naudzubillah. Mumpung belum terjadi cabut itu, kembalikan pada pengelolaan itu pada negara. Syukur-syukur negara berani melakukan kontrak ulang pada oligarki yang rakus, yang kemudian menikmati tambang itu hanya untuk dirinya sendiri. Kemarin ada berita bahkan nikel yang ketahuan digelapkan ke Cina itu juga, itu akibat kerakusan itu. Kalau memang ini bentuk sebagai bentuk kedustaan terhadap ayat-ayat Allah, Allah akan akhadnahum bima kanu yaksibun. Selanjutnya ayat tadi, fa'akhadnahum, maka Allah Subhanahu wa taala, kami Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, mengambil mereka, akan menyiksa mereka, mengazab mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang, oleh sebab apa yang telah mereka kerjakan itu. Nauzubillah semana. Walau anna al-qura amanu fataqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bung Nanang. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Yana atas pemaparannya. Semoga ini membuka cakrawala berpikir kita untuk bareng-bareng menemukan solusi bagi problematika yang sedang bergelayut di negeri kita yang kita sama-sama cintai ini. Baiklah, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga Bung Yana sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarga beliau jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Pakata Channel, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.